Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ketemu dengan saya, Kang Haji Bibir. Kali ini saya berada di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Bangkalan. Dan kali ini saya pas jalan-jalan ketemu kawan-kawan kita, senior kita, dulur-dulur kita yang ada di Watulimo. Yang satu Pak Sinten jenengan? Pak Jamal. Pak Jamal ini sebagai Regu ketua Regu Pesanggem. Uteng yang kebetulan di dan sebelahnya ada Bapak kita, Pak Wijianto. Ini kalau di sini sebagai kepala suku sesepuh yang ada di Watulimo. Pak Jamal, ini kemarin ada semacam kejadian. ya. Kebetulan jenengan kan punya lahan Di situ. yang ada di Uteng, Di Uteng. tanpa pemberitahuan, tanpa ada kabar, tahu-tahu Langsung digusur. lahan itu dikatakan Iya. oleh Ketua Gapotan Hut namanya Pak Wiknyo Handoyo. Iya, ketuanya alias kepala desa. Itu terus pundi aja nih. Maksudnya ceritanya awal. Ceritane nggih ngoten niku. Kula niki sebagai regu mulai tahun pertama Pak ya. Mulai sekarang ini mau gusur itu tanpa diberitahu. Ya, niku tanduran nopo pada waktu Tanduran cengkeh, pisang, kelapa. sudah produksi? Sudah. Tidak ada kompensasi, Pak? Tidak. Itu yang meratakan itu siapa? Bapak itu dosor. Didosor? Iya. Dibuldoser oleh kelompok Kabupaten Yahud. ketuanya Pak? Ketuanya Bapak Handoyo, kepala desa Tasik Madu. Terus kira-kira dengan diguyur ini menurut dengan perasaan itu? Wah, tidak enak Pak saya tidak terima. Soalnya itu orang petani itu kalau digusur itu mau makan apa? Tidak mengetahui. Pesanggem, regu. Kira-kira ini dengan didoser itu Pak Jamal mengalami kerugian? Itu kasihan sama anak buah saya. Pesanggem Pesanggem. Nah, itu yang digaruk, yang didoser itu tanaman Kelapa, durian, durian, kelapa, cengkeh, pisang. Iya Pak. Itu apa mboten enten diganti rugi tapi ini mboten? Tidak. Apa penak Pak? Ya sampai sakit hati loh Pak itu. Soalnya mulai pertama buka itu ada yang beli. Itu kok tidak mengetahui pesanggem, kepala regu. Tahu-tahu didosor. Artinya dari para petani ini dirugikan oleh tindakan. Iya, dirugikan. Dengan ulah arogannya Pak Kepala desa. Kalau menurut Pak Wijianto itu seperti itu. Yang jelas itu tindakan arogan, sangat merugikan petani umumnya, gitu Pak ya. Iya. Jadi termasuk pesanggem, ya tidak benar. Jadi harus paling tidak itu ya harus diadakan kompensasi. Misalkan kompensasi itu nanti kan bisa dimusyawarahkan antara pihak petani sama regu. Kan begitu seharusnya ya. Nggak terus sekonyong-konyong seenaknya sendiri. Nah, ini kalau pendapat saya Mas, ini kurang pas, sehingga seolah-olah dia mengeluarkan aturan ini secara arogan, mentang-mentang bahwa dia itu merasa dirinya itu yang paling hebat, paling kuat. Nah, itu jangan. Masyarakat kan sering saya himbaukan waktu saya pengurusan ini, memang saya nggak boleh diganggu gugat masyarakat sebelum tanah itu legalitasnya positif. Kalau misalkan punyaan perponding ya perponding, punyaan daerah ya daerah, kan begitu ya.
sehingga masyarakat ini jangan sampai dirugikan, kan gitu loh ya. Adapun kalau dipakai sesuai dengan aturan Belanda pun sampai sekarang pun kan harus ada kompensasi toh Pak. Iya Pak. Iya, Jadi betul, kasihan betul. rakyat. Nah, kasihan rakyat. Itu kalau pendapat saya Mas. Itu. Jadi kalau tindakannya Pak Lurahan, Kapoltanmu tadi itu arogan menghadapi masyarakat khususnya yang mempunyai pesanggem. Nah, petani-petani. Satu contoh sekarang cengkeh, pisang, kelapa, ya. Iya. Nah, itu tanaman, durian. Itu kan mahal semua, itu ya. produk loh, Pak. Itu tadi tanaman yang diandalkan oleh masyarakat. Itu hanya untuk makan, kan begitu Untuk ya. pribadi. Nah, dan itu pun saya rasa dikenakan pajak ya, Pak, sampean ya. Iya. Saben tahun, Pak. Setiap tahun dia bayar pajak, bayar pajak, Pak. Jadi tidak logis kalau tindakannya Pak Lurah ya seperti itu tiba-tiba disikat. Nah, katanya buat KTP itu sudah kuat. Mula KTP hutan itu Kelompok tani hutan. Nah, kan gitu ya Pak ya. Ya ini perlu Mas, perlu diluruskan kalau pendapat saya ini. Kalau menurut Pak D, ini kaitannya dengan status tanah ini, menurut Pak D gimana? Kalau menurut status tanah itu saya rasa ya semua kan kalau dari segi pihak-pihak kan istilah itu ini tanah sana kan tidak ada aturan toh. Setelah kita ini kan ya kita harus sesuai dengan aturan. Nah, yang jelas kalau tanah ini sesuai dengan data dokumen yang saya miliki otomatis ini tanah milik saya secara otomatis, secara ikrar ya, sesuai dengan dokumen. Nah, tinggal beliau kalau kita nanti ya tinggal itu data saja. Jadi kalau pengen menguasai itu dia punya apa? Nah, ya toh kan ya, begitu. Ya. Ya, jadi Betul. kan enak loh. Seperti halnya saya waktu rapat. Jadi pemerintah daerah setempat ya jangan sekonyong-konyong terus ini punya daerah, dia tunjukkan dulu legalitasnya, kan begitu. Nah, setelah ditunjukkan legalitas, monggo silakan. Kalau ini benar-benar tanah pemerintah daerah, kan begitu. Jadi rakyat ini jangan dibikin bola pingpong gitu loh. Jadikan kalah-kalah. Iya Pak. Kan gitu kasihan loh. Rakyat petani itu kasihan. Adapun proyek ini nanti kalau memang benar-benar itu nanti tanah agendom perponding, toh larinya akan ke masyarakat, terutama rakyat yang tidak punya. Betul, akan Pak. Saya fasilitasi untuk SHM. Jadi turun temurun nanti bisa untuk dipertanggungjawabkan anak ke cucunya. Jadi tanah itu bukan semata-mata untuk kekayaan Wijanto, bukan, ini bukan. Dikembalikan untuk rakyat, terutama rakyat yang benar-benar tidak mampu gitu loh. Jadi kalau ada seorang pejabat, ada seorang kelompok, maafnya ngomong ini, seolah-olah menghadapi rakyat kecil arogan, itu ya, wah negara kita itu negara hukum kok. Kan gitu ya Mas ya. Iya. Nah, kalau melihat sikap arogansi seperti itu, artinya Pak Lurah ini punya tendensi. Ini untuk kenapa kok bisa arogan terhadap warganya sendiri? Lah, ini. Apa mungkin dia punya kepentingan untuk menguasai semua? Pribadi, ya, atau kelompok, ya, kok tanpa memikirkan masyarakat. Nah, ini. Betul. Iya Pak. Iya Pak. Iya, betul. Sebab dari pengakuan Pak Jamal, yang jelas tadi tanpa ada pemberitahuan dan tanpa ada kompensasi, sehingga juga bayar pajak. Nah, padahal bayar pajak. Lalu sudah terjadi begini ini, terus piye nasibnya wong cilik kingko, kan ngoten. Nah, asal doser aja. Iya Pak. Kan ngoten niku wau. Kalau menurut Ade kira-kira solusinya bagaimana? Solusinya, ya ini harus segera diselesaikan. Status tanah terutama. Benar-benar ini tanah yang memiliki perhutani misalkan, atau gapotan misalkan, apa perponding gitu loh ya. Sesuai data, gitu. Kalau misalkan perhutani punya data, monggo. Gapotandut, monggo. Nah, perponding, monggo. Kita kan semua kan bisa untuk adu data. Mana yang benar? Untuk ketentuan nasibnya rakyat kecil. Jadi rakyat kecil ini jangan diombang-ambingkan karena kekuasaan. Ini kan jelas kekuasaan.
merasa dirinya jadi kepala sekolah, kepala desa misalkan, untuk suatu gelintir kelompoknya dia, ya jangan dong, ini rakyat kan gitu ya. Jadi kalau pendapat saya, Mas, dengan adanya kejadian ini, ya segera diselesaikan secara hukum. Kalau memang Kapol Tandut itu namanya mempunyai, monggo kita adu data, kok bisa kok adu data, ya secara musyawarah, secara bagaimana. Jangan terus arogan, ini kan namanya arogan ini. Kalau sesuai yang layak dipasang oleh Kapol Tandut ini dengan kepemilikan tanah kan nggak nyambung. Oh, nggak nyambung. Iya, tidak ada. Iya, betul, Pak. Nggak nyambung itu. Seharusnya sesuai dengan rapat saya hasil, gitu, bulan Juni di kecamatan sama Pak Sekda, kita saling menghormati Pak Yanto, kan gitu ya. Tapi ini kan nggak ada saling menghormati. Dia masang bor, udah kita diam. Begitu giliran saya masang bor, terjadi dia ngeklaim nggak boleh itu dan sebagainya, kan begitu. Nah ini, sebab acuan saya di sini sebelum saya menginjak ke lapangan, yang jelas kan saya sudah dipanggil rapat ke Sekda di kecamatan, Muspika semua, Muspida semua kan. Ya kita saling menghormati Pak Yanto. Monggo Pak Yanto laksanakan. Lanjut. Saya pun ya begitu, monggo. Sehingga rakyat ini jangan sampai menjadi korban karena ini tadi gitu loh, Mas. Ini kalau pihak saya. Kalau pihak saya. Sebab ini nanti semua endingnya untuk rakyat. Terutama rakyat yang tidak mampu dan tidak punya benar-benar saya kasih tanpa beli, kan gitu. Nah, nantilah pemerintahnya terus begini nanti gimana, kan begitu. Ini kalau dari saya. Monggo Pak Jamal menawi wonten unek-unek barangkali monggo langsung mawon, nggak usah sungkan-sungkan. Kan seperti Pak Jamal ini sebagai kepala regu, kan kasihan. Dia mempunyai beberapa anak buah yang mempunyai garapan di situ. Iya, yang nata, yang narik pajak, kan gitu ya. Sudah 15 tahun loh. Nah, ini coba. 15 tahun. Nah, ini. Kan kasihan, Mas. Gitu. Itu kalau pendapat dari saya. Terima kasih Pak D, terima kasih Pak Jamal untuk pertemuan kali ini. Kawan, untuk pertemuan kali ini dengan dulur kita yang ada di Trenggalek, Makulimo Kabupaten Trenggalek, kita cukup sekian dulu. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam season yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.